Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, dan salam kebajikan bagi kita semua. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Ervira Hania, atau teman-teman bisa panggil saya Ervira. Saya merupakan mahasiswi S1 Antropologi Budaya, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada. Pada kesempatan ini, dalam memenuhi satu tugas mata kuliah pengantar ilmu budaya yang diasuh oleh Profesor Erwan Abdullah, saya akan memberikan sedikit kajian budaya mengenai makanan khas Tionghoa atau Chinese food atau Chinese cuisine, khususnya yang ada di Yogyakarta. Chinese food atau Chinese cuisine merujuk pada ragam besar kuliner yang berasal dari tradisi kuliner Tiongkok. Chinese food terkenal karena keberagaman, kompleksitas, dan keunikan rasa serta teksturnya. Chinese food memainkan peran penting dalam kebudayaan Tiongkok dan telah menjadi populer di seluruh dunia. Dari ratusan tahun tradisi kuliner hingga makanan ragam kekinian, Chinese food melampaui sekedar hidangan semata. Chinese food bisa menjadi media bertukar cerita melalui budaya makan bersama. Tiongkok sendiri memiliki berbagai wilayah dengan makanan khasnya masing-masing. Dari pedasnya masakan Sichuan hingga kelezatan makanan Cantonese yang ringan, keberagaman ini menciptakan warna dan cita rasa yang berbeda di setiap sudut Tiongkok. Teknik memasak Chinese cuisine juga sangat menarik, mulai dari tumis, kukus, hingga menggoreng. Setiap teknik memberikan ciri khas tersendiri pada hidangan. Selain itu, pentingnya bahan makanan yang segar juga memberikan keaslian dan kualitas yang tak tertandingi pada setiap hidangan Chinese food. Chinese food terkenal dengan menyeimbangkan rasa yang sempurna antara manis, asam, asin, dan pahit. Semuanya terjadi dalam satu hidangan atau satu santapan sekaligus. Penggunaan bumbu dan saus yang khas memberikan sentuhan khusus pada setiap hidangan sehingga menciptakan pengalaman memakan dengan rasa yang tidak dilupakan. Salah satu nilai penting dalam Chinese food adalah makan bersama. Hidangan disajikan di tengah meja dan semua orang berbagi dengan penuh kehangatan. Hal ini bukan cuma sekedar rasa dari makanannya, tetapi juga mengumpulkan kehangatan dari setiap anggota keluarga. Yang menjadi budaya unik dari Chinese food itu sendiri. Chinese food terus berkembang, beradaptasi dengan tren-tren kekinian. Koki-koki kreatif menghadirkan inovasi baru ke dalam hidangan tradisional. Dari street food hingga restoran mewah, Chinese food tetap menjadi inspirasi bagi dunia kuliner internasional. Setelah mendengar penjelasan singkat tadi, selanjutnya saya berkesempatan hadir menghadiri salah satu restoran Chinese food terbaik di Yogyakarta, yaitu Jingsan Restoran by Melia Purosani Hotel. 我的心里只有你，没有他。你要相信我的情意并不假。我的眼泪为了你流，我的眼泪为了你擦，从来不是为了他。 Selamat malam Bapak Sumito, saya bisa panggil siapa? Boleh kalau nama panggilan sih biasanya teman-teman panggil Cak Wito. Cak Wito, iya. Dan dari Jawa Timur. Oh alah, saya Ervira sebenarnya dari Cirebon Pak. Oh iya, sangat kenal Mbak. Iya, oke, terima kasih ya Pak kalau udah menyempatkan waktunya untuk sedikit wawancara di sini. Jadi pada kesempatan kali ini saya mau sedikit wawancara terkait kajian makanan Cina yang ada di Yogyakarta, khususnya di tempat ini kayak gitu. Karena aku baca-baca di Google atau di beberapa media sosial, karena di sini tuh adalah salah satu makanan Chinese food yang emang terkenal banget di Jogja. Dan alhamdulillah berkesempatan hadir untuk bisa wawancara Bapak sekarang. Oke Pak, jadi kalau boleh tahu inspirasi Bapak bisa kayak tertarik ke Chinese food tuh awalnya kayak gimana sih Pak? Pada awalnya sih saya sendiri itu terjun ke Chinese food itu karena makanan Chinese food itu Asia ya, tidak jauh sama kita. Untuk bumbu, untuk rempah, untuk cara masak itu tidak beda jauh dari kita di Indonesia. Kebetulan juga untuk rasa, untuk rempah apa itu banyak di tempat kita. Jadi untuk membuat masakan Cina itu
tidak sesulit yang orang-orang bayangkan gitu. Jadi sebenarnya mudah. Cuman yang memang ada beberapa bumbu yang nggak ada di masakan Indonesia tapi ada di Indonesia. Oh, gitu. jadi masih bisa dijangkau. Iya. Jadi kan kalau misalnya makanan Cina sekarang mungkin udah ada sedikit perubahan dari Ya. makanan aslinya Pak. Ya. Kalau boleh tahu, itu seberapa jauh sih Pak dari makanan asli Chinese foodnya sampai yang diimplementasikan di restoran ini? Jadi untuk Chinese food itu sekarang berkembangnya zaman itu ada perubahan ke oriental ya. Nah, oriental itu lebih ke Asia sebenarnya. Kalau Chinese foodnya yang real itu disebut Chinese Hakka. Itu yang otentik dari mulai rempahnya, cara masaknya, terus presentasi itu masih otentik. Jadi benar-benar Chinese gitu. Tapi kalau sekarang yang berkembang itu lebih ke oriental. Jadi lebih menyesuaikan dengan segmen kebutuhan konsumen. Lebih banyak garnish, terus perpaduan ada rempah-rempah dari Indonesia, terus sentuhan-sentuhan garnish apa. Oh, oke. Kalau misalnya dalam memasak makanan Cina tuh ada tantangan tersendiri nggak sih Pak? Kalau Chinese food itu yang pasti ada satu keunikan yang tidak ada di restoran yang lain ya. Jadi kalau Chinese food itu kita masaknya itu live. Jadi kita nggak nyimpen bahan mateng terus kita panasi untuk disajikan ya. Jadi semua kita prepare itu nih. Begitu ada baking order, kita langsung proses masak. Jadi dengan kecepatan waktu kita bermain dengan kebutuhan tamu supaya nggak terlalu lama. Oke, iya benar-benar. Dan rata-rata ciri khasnya itu Chinese food pakainya kuali ring yang high pressure. Oh iya benar. Itu ciri Iya. khasnya. Aku suka lihat sih di Iya. YouTube gitu. Nah kalau misalnya ini kan lokasinya kebetulan ada di Jogja ya Pak. Kebetulan Jogja juga kental banget sama budaya makanannya. Iya. Ada nggak sih Pak di restoran ini sekiranya kayak walaupun Chinese food tapi masih ada sentuhan Jogjanya atau gimana tuh kalau di sini? Kalau di sini kita masih otentik dengan Chinese foodnya ya. Cuman beberapa member memang orang Jogja itu dia punya request dan requestnya itu kita note membernya itu selalu datang berapa kali dalam seminggu gitu. Jadi dia punya ciri khas mungkin rasanya lebih ke ingin lebih manis, asinnya dikurangi itu kita note. Jadi ada data member itu yang nggak suka ini, lebih suka manis itu nggak ada. Jadi kita sesuaikan. Tapi untuk standarnya kita masih otentik. Kalau dari Bapak kan biasanya masak nih sama teman-teman yang lain, itu ada nggak sih Pak ekspektasi buat para customer misalnya kayak dalam makan itu biasanya kayak karena aku mungkin dengar beberapa chef itu kayak ada yang kayak berharap makanannya nggak ditambahin ini atau itu sama konsumennya. Kalau misalnya dari Chinese food sendiri itu gimana? Ya kita sih sebenarnya berharap semua oke-oke aja Mbak ya. Cuman memang ada beberapa customer itu ya gitulah. Tapi kita mencoba istilahnya kita punya SOP, terus kita tetap jalankan sesuai SOP itu biar kita menjaga hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau di sini ada makanan yang unik nggak sih Pak dari restoran lainnya? Kalau unik sih enggak, cuman kita ada ciri khas dan walaupun di restoran lain mungkin ada menu yang sama namanya, tapi kita metodenya sama penyajiannya itu beda. Kalau boleh tahu makanan apa tuh? Di sini tuh yang paling favorit itu untuk sup itu ada hot and sour soup atau sup asam pedas. Itu kalau di main course-nya itu ada beef black pepper, terus ada prawn layer itu ciri khasnya. Selama Bapak bekerja di bidang Chinese food ada pengalaman menarik nggak sih Pak? Kalau pengalaman menarik ya banyak sukanya daripada dukanya sih Pak. Cuman ya beberapa waktu yang lalu itu saya ketemu customer ternyata dia mantan bos saya yang di kerjaan lama, nggak tahu, tapi begitu dia makan kok nggak asing gitu. Terus dia suruh manggilkan chefnya dan saya datang. Oh ternyata anak banyak gitu. Wah, itu bisa sampai diketahui kayak gitu. Ya ada ciri khasnya sendiri. Walaupun mungkin penampilannya sama, cuman mungkin dia punya taste sendiri yang dari saya. Menarik. Oke,
ya Pak, ini mungkin pertanyaan terakhir. Makanan Chinese food kan udah lama banget mungkin ya, dari zaman dulu, dan udah dibawa ke Indonesia juga dari lama. Ada nggak sih cara biar makanan Chinese food itu bisa beradaptasi sama selera makanan Indonesia? Karena kan mungkin nggak semua masyarakat Indonesia itu Chinese gitu, jadi kayak gimana cara Chinese food bisa beradaptasi? Oh ya, itu pertanyaan yang baik ya, untuk perkembangan dunia kuliner, terutama adaptasi dengan ya non muslim ya. Itu kita ada beberapa restoran itu yang, dan kita juga restorannya halal. Terus kita juga menghindari apa yang bersentuhan dengan alkohol, itu kita juga dihindari. Terus pemakaian barang-barang yang kiranya tidak umum gitu juga kita hindari, biar semua masyarakat itu bisa menerima. Terus untuk bahan-bahan juga kita pakainya untuk sayur apa itu dengan dari masyarakat sih. Jadi masih ada kontribusi buat masyarakat lokal ya. Karena memang ada beberapa barang yang tidak didapat di daerah kita, ya kita terpaksa ngambil dari impor atau dari daerah luar. Menarik banget buat wawancara hari ini. Sebenarnya aku terima kasih banyak. Mohon maaf udah Sama-sama. mengganggu waktunya karena pasti sibuk banget di kitchen ya Pak. Mari Pak. Nah, makasih. Selanjutnya, untuk mendapatkan experience yang lebih, saya mencoba makan di sini. 趁着杯中酒意还有几分，谁想轻轻偷走我的吻？不想 Menu yang saya pilih adalah fried rice yung cha dengan ukuran small. Bagi saya, ini merupakan pengalaman yang unik. Ada yang mau ditambah lagi? Enggak ada. Oh iya, baik. Terima kasih ya Mbak. Tidak perlu khawatir bagi kita yang baru pertama kali makan di restoran Chinese, karena pelayan di sini sangat ramah. 明亮，那夜莺啼声细唱，月下的花儿都入梦，只有那。 Nah, itu tadi sedikit penjelasan mengenai Chinese food dan juga wawancara singkat bersama chef dari Chinese food. Dari keberagaman regional hingga teknik masak yang unik, setiap hidangan memiliki ceritanya masing-masing. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menyimak video ini dari awal hingga akhir. Semoga melalui video ini dapat menambah sedikit wawasan kepada teman-teman mengenai Chinese food khususnya yang ada di Yogyakarta. Salam budaya dan sampai jumpa di video berikutnya. 夜来香。